Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial PostgreSQL. Materi kali ini kita akan membahas mengenai pesan error atau raise level. Jadi untuk pesan error kita ada beberapa level, ada beberapa keterangan ya. Bisa berupa debug, log, notice, kemudian ada into, kemudian warning, dan sebagainya. Nah, yang akan kita eh, gunakan saat ini, yang pernah kita gunakan ini notice ya. Ini pernah kita gunakan di tutorial sebelumnya. Jadi ini bisa kita definisikan ketika kita menampilkan pesan error. Nah, contohnya misalkan kita akan menggunakan pesan ini untuk menampilkan ke user. Saya akan mulai dengan do di sini, kemudian spasi dan dolar-dolar, kemudian and dolar-dolar titik koma seperti ini untuk pembuka dan penutup sebuah statement. Nah, saya akan begin. Nah, kemudian di sini akan saya munculkan pesan raise. Nah, saya akan raise info. Nah, info ini pesan info seperti ini. Saya akan tambahkan waktu saat ini. Nah, saya akan tambahkan di sini now. Seperti ini ya. Oke. Nah, line ini akan saya duplikat, Ctrl Alt panah. Nah, kita duplikat ya. Ini raise infonya akan saya ganti ini dengan log. Nah, ini pesan log. Oke, kemudian kita akan duplikat lagi bawah. Nah, ini akan kita ganti log ini dengan debug. Debug, ini pesan debug. Nah, saya akan duplikat lagi. Nah, debug ini akan kita ganti dengan warning. Nah, ini pesan warning. Nah, kita duplikat lagi. Ini yang pernah kita sering gunakan ya, notice. Nah, ini saya ganti menjadi notice. Oke, ini pesan-pesan yang bisa kita gunakan di PostgreSQL ya. Info, log, debug, warning, notice. Nah, saya coba jalankan. Ini saya run. Nah, perhatikan di sini. Ini hanya 3 yang dimunculkan ke halaman user. Info, kemudian warning, dan notice. Nah, untuk log dan debug ini tidak dimunculkan ke kita ya. Ini dimunculkan di dalam sistem. Nah, ini kalau misalkan kita level hanya sekedar info saja seperti ini, kayak pesan info saja. Nah, ini kita bisa tingkatkan pesan ini menjadi pesan exception ya. Oke, kita bisa menggunakan exception ini. Nah, kalau exception bukan muncul di sini lagi, tapi dia akan memunculkan kayak tulisan codingnya, tulisan scriptnya ini menjadi error dan munculnya di sini errornya. Oke, kita akan coba. Kita akan do lagi seperti biasa. Akan kita buka dan kita tutup dengan n. Nah, seperti ini. Nah, di dalamnya saya akan declare misalkan email. Ini varchar 200. Nah, isinya ini misalkan pojok kode @gmail.com. Nah, seperti ini. Nah, setelah kita declare, kita langsung begin. Nah, kita akan coba misalkan di sini untuk cek email. Di sini untuk cek email. Nah, di sini misalkan kondisi-kondisi lainnya
Nah, di sini report double, misalkan seperti itu ya. Nah, kita tinggal tambahkan di sini rise, nah, exception. Nah, kita bisa menambahkan exception. Email double, misalkan seperti ini ya. Nah, double-nya emailnya apa? Kita bisa tambahkan param di sini. Nah, kemudian kita masukkan ini ya, variabel email di atas ini. Oke, dari sini kita akan tambahkan ini, kita akan tambahkan ini using hint. Jadi ada kayak semacam arahannya ya. Nah, apa pesannya? Periksa kembali email. Misalkan seperti ini ya. Kita akhiri dengan titik koma. Nah, kita coba jalankan sekarang. Ini saya run, perhatikan. Ini error muncul di sini, bukan di bagian output lagi. Adanya di bagian execute ya. Nah, perhatikan juga di bagian kodenya di sini dikasih warna kayak underline merah gitu. Ini memberikan info. Ini kalau misalkan kita lihat di bagian sini ada kayak warning ya. Nah, ini memberikan peringatan bahwa ada exception. Walaupun ini exceptionnya kita sendiri yang buat ya. Jadi kalau misalkan kita definisikan exception seperti itu. Dia muncul di bagian bawah sini, di bagian execute-nya. Kemudian di sini tidak muncul. Dan ini juga bisa kita lihat detailnya. Tuh. Nah, seperti itu ya. Oke. Dan sebenarnya untuk exception ini ada beberapa lagi yang lain. Misalkan ini akan saya remark dulu ya, yang ini. Oke, kita akan ganti ini dengan, ini akan kita ganti dengan rise SQL state. Nah, saya akan ganti dengan SQL state. Misalkan kode SQL errornya 2210B, misalkan kode errornya ini ya. Nah, kita coba jalankan. Nah, dia muncul di sini ya. State SQL code. Nah, di sini. Itu juga invalid SQL code dengan kode ini. Oke, kita juga bisa menggunakan invalid regular expression. Ini misalkan kita remark, kita tambahkan di sini rise, kita tambahkan invalid regular expression. Nah, seperti ini. Ini juga bisa. Kita jalankan lagi. Kita run. Nah, di sini ada error ya. Perintah apa pesan errornya invalid regular expression. Nah, kurang lebih seperti itu untuk error-error ya. Jadi yang ini levelnya hanya sekedar info saja ke user. Sini tidak sampai memberikan warning banget. Nah, kalau yang exception ini akan memberikan warning di scriptnya di sini, kemudian dia akan munculkan di eksekusi infonya di sini. Oke, kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman terkait dengan pesan error di PostgreSQL. Nah, jadi kita bisa menggunakan info, log, debug, warning, notice, ataupun exception. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.